Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam Zoom ini untuk kita taklim bersama-sama. Kita taklim seri tauhid pada pagi hari ini mengkaji kitab golongan jalan golongan yang selamat, yakni yang nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah karena bertauhid dengan tauhid yang benar, mengamalkan agama dengan agama yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita ikuti ulama-ulama yang lurus, yang sudah kembali kepada seluruh ajaran ini kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, alhamdulillah untuk hari ini yang membaca Al-Quran siapa? Wismiati, Ustaz. Ibu Wismiati. Ya, Bu Ismi, monggo silakan Bu Ismi dibaca surat 33 ayat 53 sampai 56. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala mustanisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Zalikum adharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wa la an tankihu azwajah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima la junaha 'alaihinna fi abaihinna wala abnaihim wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihim wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihin wala abnai akhawatihin wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun wattaqinallah
Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 53 sampai dengan 56. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu istri-istri Nabi kepada Allah. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ismi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala yang setimpal dengan amal yang dilaksanakan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ya, ini adalah adat sopan santun kalau kita medayah kepada orang atau ke tempat Pak Yai barangkali kalau di pesantren itu atau siapa saja. Maka ini dicontohi Nabi, ya, pada ayat yang ke-53 itu diriwayatkan ayat ini turun pada saat Nabi SAW mengawini Zainab, ya, binti Jahsy. Jadi tatkala Rasul menikah, karena Zainab binti Jahsy itu asalnya dinikahi oleh Zaid, yaitu anak angkatnya Rasulullah. Oleh Zaid itu diceraikan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk dinikah oleh Nabi untuk membatalkan hukum anak angkat berbeda dengan anak kandung. Kalau menikahi bekas istri anak kandungnya tidak boleh. Tapi kalau anak angkatnya tidak masalah. Jadi anak angkat boleh, ya, bekas istri anak angkatnya itu dinikahi oleh bapak angkatnya boleh. Tapi kalau anak kandung, jadi menikahi jandanya anak kandung itu tidak boleh karena dia masih apa namanya hubungannya masih mahram, ya, masih mahram seperti itu. Nah,
Menurut riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Muzarir, Ibnu Martaweh dan Imam Baihaqi, mereka mengeluarkan riwayat dari Anas katanya. Ketika Rasulullah SAW kawin dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang orang banyak, lalu mereka makan. Kemudian mereka pun duduk berbincang-bincang dan tiba-tiba beliau seolah-olah bersiap-siap untuk bangun, lalu mereka tidak bangun juga. Karena mereka demikian, maka beliau pun bangun. Jadi kok ngomong setelah makan selesai kok ngomong ini ya, diundang Nabi memang diundang makan, tapi mestinya setelah selesai makan itu segera pergi. Jadi kalau diundang jamuan, misalnya kemarin diundang bupati misalnya di sana, nek wis mari ya ndang mulai, ndak ngomong terus sampai seperti enggak, kan ada tamunya gantian. Ya akhirnya tamu-tamu yang belakangan nggak bisa duduk di dalamnya ini, ternyata di Al-Qur'an itu sudah diatur seperti itu. Sudah baik keperluannya sudah selesai makan ya, maka segera pergi, segera meninggalkan. Nah, ini para sahabat ini ya seperti itu, maka diturunkan ayat itu untuk menegur supaya mereka itu tidak berbuat seperti yang diperintahkan, dicontohkan oleh Allah di dalam surat ini. Jadi kalau selesai sudah pergi. Kemudian setelah mereka pergi, banyak perginya, tinggal 3 orang sih ngomong terus ya. Ini akhirnya Rasulullah sampai keluar ya. Mungkin bersama Anas itu mungkin juga dia rotok agak mungkin ada perasaan, dia pun keluar. Setelah semuanya keluar, maka Rasulullah pun dipersilahkan oleh Anas bin Malik untuk masuk ke dalam kamarnya, karena kan kemantanannya sama Zainab. Ya, wah ngomong aja ndak bisa masuk kamar barangkali ini. Akhirnya ditutup hijabnya. Dan inilah ayat tentang hijab ya, tentang hijab bahwa antara laki-laki dan perempuan itu harus ada hijab. Yang tidak dihijab ini, jadi di ayat yang ke-55 itu la junaha alaihinna ya, tidak ada dosa atas mereka di ayat ke-55 ini ya, karena pada saat itu laki-laki dan perempuan, apakah anaknya, apakah siapa, berhijab semua. Perempuan dengan sempurna dibatasi begitu. Maka yang boleh tidak pakai hijab itu ketemu, ini adalah anaknya sendiri, ya, anak kandungnya sendiri, kemudian anak pamannya atau namanya keponakan, sekarang itu keponakan, pamannya itu tidak masalah, dan jenisnya sudah diceritakan oleh Allah di dalam ayat 55 ini ya. Juga termasuk budak-budak atau termasuk orang-orang mukmin ya, sesama orang mukmin, itu sudah dijelaskan oleh Allah dengan sempurna. Nah, untuk berikutnya ayat 56 itu bahwa kalau Rasulullah sudah dibatasi mempunyai istri ya, sudah terbatas ya, maka istrinya juga harus hanya milik suaminya. Maka dari itu pada saat para sahabat itu minta apa-apa sama istri Nabi, tidak boleh langsung, harus minta dari balik ya, dari balik hijab ya, atau dari balik kamar gitulah ya. Jadi misalnya menanyakan sesuatu ya, pintunya tertutup, tanya-tanya dari luar, minyak ini apa, ini di mana, seperti itu. Atau menanyakan tentang hadis, wahai Bunda Aisyah, bagaimana Rasulullah itu kalau sholat malam, itu tanyanya tidak langsung, tidak berhadapan, supaya apa? Tidaklah ya mereka ini diganggu oleh setan, karena setan itu gampang membisiki hati ya. Kemudian jangan-jangan nanti kalau para sahabat itu tertarik sama istrinya Nabi atau sebaliknya, maka itu akan menyakiti Nabi, karena menyakiti Nabi tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, itulah oleh karena itu Allah Ta'ala memuliakan ya dengan ayatnya yang 56 ini, innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusollu ala nabi, mereka senantiasa bersolawat atau memuliakan. Salat itu memuliakan ala nabi, atas nabi. Kalau salawat Allah kepada Nabi itu memberi rahmat ya, mengampuni itu. Kalau salat para malaikat kepada Nabi itu memohonkan ampun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi, bersolawat kalian atau mohonkanlah rahmat ya, alaihi, atas Nabi kita, wasalimu taslima, dan berilah ya, mohonkanlah dia keselamatan Nabi,
dengan keselamatan yang sesungguhnya atau keselamatan yang sempurna. Nah, ini akan kita bahas di dalam kitab kita golongan yang selamat. Jadi sengaja tidak saya baca agak panjang, tapi cukup itu saja kita baca di kitab ini. Kitab golongan yang selamat, bagian yang ke-38, ya, 36, keutamaan membaca sholawat untuk Nabi. Jadi ini bagian 36 itu adalah keutamaan membaca sholawat untuk Nabi. Dan nanti bagian ke-37 itu ada sholawat-sholawat yang sebenarnya tidak boleh kita baca. Sholawat-sholawat bid'ah namanya. Apa saja sholawat bid'ah nanti kita bicarakan pada bab yang ke-37. Ya. Sekarang kita baca bagian yang 36 itu, keutamaannya saja membaca sholawat kepada Nabi. Monggo, Pak Tomo dibaca dulu. Ya Ustaz, bismillah. Keutamaan membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya. Terus Pak, sedikit. Enggak. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Abu Aliyah berkata, salawat Allah adalah pujiannya untuk Nabi di hadapan para malaikat. Adapun salawat para malaikat adalah doa untuk beliau. Maka Ibnu Abbas berkata, bersalawat artinya mendoakan supaya diberkati. Ya, jadi setelah Allah Ta'ala memberikan rambu-rambu sopan santun, ya tidak boleh kita masuk rumahnya Nabi kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Nabi. Ya, kemudian ini Allah Ta'ala mengatakan, la tadkhulu buyutan Nabi. Ya, jangan sampai kamu masuk rumahnya Nabi ila ayyudana lakum, kecuali yang kamu diizinkan oleh Nabi. Ini untuk supaya kita gak berusak-berusuk ketika ke rumahnya Nabi. Jadi ternyata kita itu di dalam agama ini bagaimana cara menghormati orang yang kita muliakan, yaitu Nabi, supaya kita itu tidak gampang ya berjumpa dengan istrinya, berjumpa dengan anak perempuannya, dan lain sebagainya dinyatakan di sini. Ya. Dan sholawat kepada Nabi termasuk itu adalah penghormatan yang besar. Ya. Oleh karena itulah Ibnu Abbas berkata bersolawat artinya mendoakan supaya diberkahi, ya, diberkati, diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Maksud dari ayat di atas, monggo Pak. Maksud dari ayat di atas, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada segenap hambanya tentang kedudukan hambanya, Nabi dan kekasihnya di sisinya di alam arwah, bahwa sesungguhnya dia memujinya di hadapan para malaikat, dan sesungguhnya para malaikat bersolawat untuknya. Kemudian Allah memerintahkan kepada penghuni alam dunia agar bersolawat untuknya, sehingga berkumpullah pujian baginya dari segenap penghuni alam semesta. Ya, jadi arti ayat tersebut ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada Nabi, sedangkan para malaikat mendoakan dan memohonkan ampun untuknya. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya di kalangan masyarakat. Bahwa Allah memujinya di hadapan para malaikat. Itulah selawat Allah kepada nabinya. Ya. Di dalam ayat di atas Allah memerintahkan kita supaya mendoakan dan bersolawat untuk Rasulullah. Ya. Bukan sebaliknya, ya, memohon kepada beliau sebagai sesembahan di sisi Allah. Atau membacakan Al-Fatihah untuk beliau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian orang Islam mengirim
kirim Al-Fatihah, kirim itu kepada Nabi, itu sama sekali tidak kita contohkan, tidak dicontohkan oleh agama kita. Yang dicontohkan adalah kita membaca sholawat, yang diperintahkan kita membaca sholat kepada Nabi. Maka dibaca satu aja, sebentar dibaca lagi Pak Toma yang satu. Ya, silakan. Satu, di dalam ayat di atas, maka Allah memerintahkan kita agar mendoakan dan bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebaliknya, memohon kepada beliau sebagai sesembahan selain Allah atau membacakan Al-Fatihah untuk beliau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ya, jadi kita tidak boleh minta mohon kepada Nabi ya Rasulullah yang yang apa macam-macam, berilah saya nih, mudahkan rezeki saya, tidak boleh, atau selamatkan saya. Berdoa kepada Nabi ya tidak boleh, atau berwasilah kepada tubuhnya Nabi, jasadnya Nabi juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah ya berwasilah kepada keutamaan, ya nanti ada di sana keutamaan Nabi ya. Maka dari itu kita juga tidak ada dituntunkan kita membacakan surat Fatihah untuk Nabi ya, ila khadiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekira Al-Fatihah, tidak ada. Kalau tidak ada, itu namanya ibadah, tidak usah kita kerjakan. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada nilainya ya. Jangan untung-untungan ya, BE tidak. Tapi begitu kita hitung ibadah, dan ibadah itu tidak ada contoh baik dari Nabi, sahabat, dan para ulama, tidak menganjurkan, hanya pada orang-orang tertentu ya, di desa-desa itu yang seperti itu, kita tidak usah mengikuti karena kita sudah tahu ilmunya. Dan kalau membaca sholawat pun juga harus kita baca sholawat yang diajarkan oleh Nabi, jangan kita ngarang sendiri bacaan sholawat ya. Nah, inilah yang penting ya. Di sini kenapa saya masukkan ini, karena di sini nanti ada sholawat yang dianjurkan, ada sholawat yang dilarang kita membacanya. Ini pertama kali ini kita dianjurkan untuk banyak membaca sholawat ya, sholawat Nabi. Membaca artinya memberi salam penghormatan kepada Rasulullah. Maka nomor 2 Pak. Yang kedua, bacaan sholawat untuk Rasulullah SAW yang paling utama adalah yang beliau ajarkan kepada para sahabat ketika beliau bersabda. Nah, ini jadi tatkala para sahabat itu disuruh menyampaikan salam kepada Nabi, sudah assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, ya gitu. Nah, ternyata turun ayat ya innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Ya. Pada saat turun ayat ini, maka tanya, bagaimana ya Rasulullah cara saya memberikan sholawat kepadamu, karena Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat kepada nabinya. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan, kulu katakanlah, ucapkanlah ya, sholawat kepadaku itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang diajarkan oleh Nabi, yang kita baca kepada saat sholat itu di tasahud akhir tatkala kita sholat. Ini kita baca sholawat ini. Jadi jangan memakai bacaan sholawat yang bukan datang dari Nabi ya. Sholat badar tidak boleh, sholat naria juga tidak boleh, atas sholat yang lain yang tidak diajarkan. Jadi ini sholawat Ibrahimiyah ini yang kita baca tatkala sholawat di dalam sholat ya. Nah, di luar sholat ada yang membolehkan memakai agak berbeda, asalkan tidak sampai kepada pengkultusan ya. Pengkultusan itu diperbolehkan, itu pendapat ulama. Namun Nabi kita mengajarkan seperti ajarannya ini, ya baca aja yang diajarkan Nabi. Itu paling lebih aman dan lebih bagus daripada kita membuat buatan sendiri, ajaran-ajaran yang tidak kita dapatkan tuntunannya di dalam bacaan ini. Monggo Pak, atau mau dibaca dulu terjemahnya boleh? Katakanlah, ya Allah, limpahkanlah rahmat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad,
sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah berkah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan berkah untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebaiknya kita kalau sholawat, bacalah sholawat ini. Yang pasti benarnya karena sumbernya jelas dari hadis yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan kalau kita tidak jelas ya sanadnya, maka lebih baik kita ambil yang jelas saja. Ya. 3, sholawat di atas, monggo Pak. 3. Salawat di atas juga salawat-salawat lain yang ada di dalam kitab-kitab hadis dan fikih yang terpercaya. Tidak ada yang menyebutkan kata Sayyidina atau penghulu kita. Yang hal itu ditambahkan oleh kebanyakan orang. Memang benar bahwa Rasulullah SAW adalah penghulu kita atau Sayyidina. Tetapi berpegang teguh dengan sabda dan tuntunan Rasul adalah wajib. Dan ibadah itu dilakukan berdasarkan keterangan nas atau syarak, tidak berdasarkan akal. Ya, jadi ini yang penting kita garis bawahi bahwa ibadah itu adalah berdasarkan keterangan nas syar'i, syarak, ya, nas hukum, ya. Apa yang dicontohkan Nabi, tidak berdasarkan akal, pendapat, ya, atau faham, ya, tidak, tapi berdasarkan nas syarak atau syar'i yang sudah ada. Kecuali kalau memang tidak ada, barangkali kita bisa ijtihad. Tapi kalau sudah ada, maka tidak ada pintu ijtihad bagi sesuatu yang sudah ada tuntunannya. Jadi misalnya sholat subuh tadi 2 rakaat, tidak ada ijtihad lagi. Subuh karena menurut saya ini orang sedang sehat, maka kita tambah 4 rakaat, tidak bisa, ya. Atau karena kita bepergian, subuh ini kita qashar dari 1 rakaat saja, tidak bisa. Kita kiaskan dengan yang lain, 4 jadi 2, yang 4 jadi 2, maka oleh karena itu yang 2 mesti jadi 1. Itu tidak ada, karena itu pemikiran saja, tidak menurut tuntunan Rasul. Begitupun juga sholawat. Maka kalau kita membaca sholawat, bacalah sholawat yang kalau kita membaca 1 sholawat saja, Allah bersholawat 10 kali. Memberi rahmat kepada pembacanya, itu 10 rahmat. Ya. Kalau kita membaca 100 kali, tentunya kita mendapatkan pahala yang sangat besar dengan membaca sholawat. Karena sholawat itu diperintahkan khususnya di hari Jumat. Bahkan Nabi mengatakan, besok yang paling dekat tempat duduknya di sisiku adalah diantaranya adalah orang yang paling banyak membaca sholawat atas diriku. Ya. Monggo, yang keempat Pak. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Kemudian bersolawatlah untukku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku. Sesungguhnya ia adalah suatu tempat atau derajat di surga. Ia tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Aku berharap bahwa hamba itu adalah aku. Barang siapa memintakan wasilah untukku, maka ia berhak menerima syafaatku. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan, kata Nabi kita, idza sami'tum, kalau kalian mendengar al-muadzinu, para muadzin itu, ya fayaqulu, maka ucapkanlah mislah seperti mayakul, ya apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi Allahu Akbar, kita disuruh mengucapkan seperti itu. Suma solu, kemudian bersolawatlah, berdoalah alaiya atas aku, ya, solawatlah kepada Nabi. Fa'innahu, karena sesungguhnya man shola alaiya sholatan, barang siapa solawat kepada aku dengan 1 solawat, ya, 1 baca solawat, sholallahu alaihi biha,
maka Allah dengan kita baca satu selawat itu, Allah Ta'ala kan berselawat kepada kita 10 kali. Suma solu, kemudian mintalah Allahu kepada Allah, li untukku, ya, al wasilata, yaitu wasilah, ya, wasilah. Fa innaha, karena wasilah itu mangzalatan, suatu tempat, fil jannati, di surga, layam bagi, yang tidak patut, ilali abdi min ibadillahi, kecuali dari hamba Allah, wa arju, dan aku berharap, an akuna, ana huwa, yang dipilih itu menjadi hamba itu adalah aku, besok yang berhak memberi syafaat uzma, itu dalam hadis yang lain itu. Lamang solali, barang siapa memintakan kepada Tuhan, sa'alali, barang siapa minta untukku, al-wasilah, doa wasilah, alat lahu, maka wajib baginya syafaat, mendapat syafaat. Nah, sedangkan doa untuk wasilah setelah adzan itu disebutkan di ayat ini. Maka kita teruskan sedikit Pak. Doa meminta wasilah, Pak. Doa memintakan wasilah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dibaca setelah atau dibaca dengan suara pelan. Ia dibaca seusai azan dan setelah membacakan sholawat untuk Nabi. Sedangkan doa yang diajarkan beliau yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'atta. Ya, ini adalah doa setelah selesai adzan. Siapa yang pada saat ada orang adzan menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian setelah selesai baca sholawat, kemudian baca sholawat ini berdoa doa ini, maka wajib baginya atau berhak baginya akan sholawat adalah syafaat dari Nabi besok di hari kiamat. Maka Pak dibaca terus. Ya Allah, artinya. Ya Allah, ya Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berikanlah untuk Muhammad wasilah atau derajat dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Ya, jadi begini, saya akan sedikit cerita ini ya, di dalam buku Rahasia Hari Kiamat dan Kematian ini. Besok manusia itu tatkala dikumpulkan di padang mahsyar, sudah sekian hari, sekian bahkan mungkin sekian minggu, sekian bulan dan sekian tahun ini, mereka merasa penderitaan yang tidak terperikan. Maka akhirnya para penghuni mahsyar itu pada sepakat, ayo kita mencari salah seorang yang bisa memberi syafaat kepada kita supaya kita segera terhindar dari bencana yang tidak terperikan ini. Maka mereka beberapa orang berbondong-bondong untuk mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Kau diciptakan pertama kali dengan tangannya. Oleh karena itu mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya memberi syafaat kepadaku. Engkau sudah tahu bagaimana penderitaanku seperti ini, ya, supaya segera diadili pengadilannya. Nabi Adam mengatakan, hari ini Tuhanmu marah, tidak pernah marah seperti hari ini. Dan saya tidak berani mengatakan apa-apa karena saya telah berbuat dosa kepada Tuhanku. Saya dilarang untuk memahan pohon kuldi, ya, pohon buah, ya, buah surga ini sudah saya langgar. Oleh karena itu, saya pergilah kepada Nuh. Dialah Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Ya, mudah-mudahan mereka bisa menolong kamu. Mereka berbondong-bondong pergi kepada Nabi Nuh. Dia mengatakan, kau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ya, engkau adalah orang yang disebut di dalam Al-Quran itu, di dalam agama Abdan Syakur, hamba yang banyak bersyukur. Kamu tahu penderitaanku seperti ini, wahai Nuh. Sekarang mohonkan kepada Allah supaya Allah memberikan syafaat kepada kami semuanya, menolong kami semuanya dari penderitaan seperti ini. Benar apa yang terjadi? Nabi Nuh pun tidak bisa. Aku sudah diperintahkan oleh Allah dakwah, mengajak manusia untuk menyembahnya kepada Allah. Ternyata mereka itu mendurakai aku, dan aku sudah berdoa tentang kehancuran mereka. Seluruh umatku pada saat itu ditenggelamkan oleh Allah. Maka hari ini Allah murka, ya. Nah ini murka kepada siapa saja yang berdosa, aku tidak berani sama sekali. Datanglah kepada Ibrahim.
Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya, mintalah kepadanya. Sama juga Nabi Ibrahim juga tidak bisa mengaku bahwa dia juga pernah berbuat dosa, pernah berbuat dusta. Yaitu tatkala di sana siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu, maka Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakan kepada berhala yang paling besar, yang kalungan kapak itu, kalau mereka dapat berbicara. Maka akhirnya Nabi Ibrahim pun juga tidak berani, ya, karena dia juga merasa melakukan satu dosa. Suruh datanglah kepada Nabi Musa. Datang karena nabi-nabi yang saya sebut itu mereka termasuk nabi-nabi unggulan lah gampangannya ini. Ya. Datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena dianggap Nabi Musa yang bisa langsung berbicara kepada Allah. Satu-satunya nabi yang bisa di dunia itu berbicara langsung dengan Allah hanya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa pun juga mengatakan, aku tidak bisa. Hari ini Allah murka, yang tidak pernah murka seperti murka hari ini. Ya, maka dari itu saya tidak bisa, saya pernah berbuat dosa, memukul orang Kipti sampai mati, padahal dia tidak mempunyai dosa yang harus dihukum mati. Maka aku tidak berani memintakan syafaat. Datanglah pada Musa yang diciptakan dengan kalimatnya, dengan kalimat kunnya, ya, lewat wanita yang suci. Akhirnya dia datang kepada Nabi Musa. Nabi Isa sendiri juga tidak berani, ya, karena setelah meninggal saya dan ibu saya sudah diangkat jadi Tuhan. Oleh karena itu datanglah kepada Muhammad. Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang dosanya yang dulu, yang sekarang dan akan datang sudah diampuni semuanya oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi kita. Akhirnya Nabi kita datang, ya, menyanggupi dan datang menghadap kepada Allah di bawah arsy-Nya Allah, sujud, memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah selama ini dia ucapkan. Setelah itu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kemampuan dengan pasti diberi, ya, mohonlah, ya, pastikan permohonan dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah akhirnya memohonkan supaya orang-orang di padang mahsyar itu segera diselesaikan penghakimannya. Ya, akhirnya dihakimilah. Dan umat pertama kali yang dihakimi adalah umat Islam. Umat yang pertama kali menyeberang sirat nanti adalah umat Islam. Umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Islam. Jadi umat yang lain tidak masuk surga sebelum umat Islam masuk ke dalam surga. Ini tentunya karena Nabi kita selalu memikirkan umatnya, bahkan di saat-saat genting itu Rasulullah selalu bertanya kepada Allah, bagaimana umatku ya Allah, bagaimana umatku, ya. Tatkala diceritakan bahwa umat Muhammad itu ada yang menghuni jahanam tapi cuma di permukaan saja, ya. Dia langsung pingsan Nabi kita, ya. Kenapa ada umatku yang masuk neraka? Ya, karena menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Padahal di permukaannya itu yang enggak seberat yang di bawahnya. Jadi kalau saya baca hadis yang di permukaannya adalah umat Muhammad yang banyak berdosa dan belum bertobat tatkala meninggal dunia, yang di bawahnya lagi itu adalah umat-umat Nasrani. Ya. Kemudian di bawahnya lagi umat-umat Yahudi. Di bawahnya lagi orang-orang musyrik, ya. Kemudian penyembah api, di bawahnya lagi orang munafik dan orang kafir. Jadi yang lapisan yang paling bawah itu yang paling panas. Oleh karena Nabi tatkala diberitahu bahwa ada umatnya yang masuk ke dalam neraka, maka langsung Nabi kita pingsan. Kok sampai seperti itu? Kenapa? Karena mereka tidak mau taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya diberi syafaat itulah nanti di dalam kitab, ya, kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu syafaat Nabi yang besar, ya. Kemudian juga ada nanti kita baca di dalam kitab tafsir ada itu syafaat Nabi yang diberikan pertama, dan itu hanya dimiliki Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi lain yang bisa memberi syafaat yang mengeluarkan dari neraka ke surga itu ada, ya. Semua Nabi itu mungkin diberi hak seperti itu. Ya, nanti kita baca tentang syafaat, ya. Kita lanjut nomor 5, Pak. Mas, monggo, Mas. Nomor 5. Membaca salawat atas Nabi ketika berdoa sangatlah dianjurkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, setiap doa akan terhalang
sehingga disertai bacaan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ya. Jadi kalau doa tidak boleh langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah ini minta ini enggak, ya. Jadi doa tadi kalau katanya Pak Alwi tadi akan terhijab karena satu masih syirik, dua baca Al-Quran amalnya bukan Al-Quran, katanya cinta kepada Nabi ditinggalkan sunnahnya dan seterusnya, ya. Maka di samping itu kata Nabi kita kulu doain, setiap doa itu mahjubun akan terhijab, tidak bisa naik ke atas ke langit, ya. Kata sampai yusoli, ya, dia bersolawat ala Nabi atas Nabi Muhammad SAW, ya. Oleh karena itu kalau kita berdoa ya kepada Allah, ya, ini tentunya kalau ada adab dulu sudah pernah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Allahumma sholli wa sallim barik ala. Jadi sholawat dulu, setelah sholawat baru kita membaca Ismul Adzam, ya. Ismul Adzam nama-nama Allah yang agung, yang kalau kita baca sebelum berdoa maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya, maka dari itu penting juga kita mengerti adab berdoa. Maka kita baca ya sholawat, ya, setelah alhamdulillah sholawat, setelah sholawat kemudian Asmaul Husna atau Ismul Adzam, kemudian kita baca doa itu diulang 3 kali, kemudian ditutup dengan sholawat, setelah sholawat itu kemudian ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, seperti wa akhiru da'wati alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Penutup dari doa. Siapa yang berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, tata caranya seperti itu, maka kita nunggu akan pasti diberikan oleh Allah. Hanya saatnya yang menentukan Allah kapan diberikannya. Terus Pak, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berpetualang di bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Ya, terus berdasarkan Bersalawat untuk Nabi SAW sangat dianjurkan, terutama pada hari Jumat. Dan ia termasuk amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertawasul dengan sholawat ketika berdoa adalah dianjurkan, sebab ia termasuk amal soleh. Karena itu sebaiknya kita mengucapkan Allahumma bisolati ala nabiyyika warij'anni kurbati wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, dengan sholawatku untuk nabimu, hilangkanlah dariku kesusahanku. Kemudian Allah melimpahkan berkah dan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Ya, jadi kita berdoa yang boleh tawasul, ya, itu dengan amal soleh. Kita bisa tawasul karena membaca sholawat itu termasuk amal soleh. Jadi kita bisa tawasul dengan sholawat, ya. Allahumma ya Allah bisolati dengan sholawat kami, ya, sholawatku, ya, ala nabiyika atas nabimu, farij, ya, oleh karena hilangkanlah ani dari kami kurbatan atau kesusahanku, ya. Kemudian harus minta lagi apa terus gitu bisa, ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, itu adalah penutup doanya. Demikian barangkali, maka kita buka sesi berikutnya. Monggo Pak Istiqom.